Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijamu makan malam oleh mantan Presiden Jokowi di Angkringan Omah Semar di Kota Solo. Bangunan limasan di Klaten ambruk akibat diterjang angin kencang. Diduga terdampak cuaca ekstrem, belasan ton ikan nila siap panen mendadak mati di Keramba Jaring Apung, Waduk Cengklik, Boyolali. Belasan ton ikan nila siap panen di Keramba Jaring Apung, Waduk Cengklik, Boyolali mati mendadak. Diduga ikan-ikan ini kekurangan oksigen akibat cuaca ekstrim yang terjadi selama 2 hari terakhir. Pada mati. Ribuan ikan nila siap panen di Keramba Jaring Apung, Waduk Cengklik, Boyolali tiba-tiba mati mendadak pada Sabtu siang hingga Minggu. Ikan-ikan mengapung di sejumlah keramba kelompok nelayan. Para petani tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah meski merugi hingga ratusan juta rupiah. Ikan-ikan mati setelah daerah ini dilanda cuaca ekstrim selama 2 hari terakhir. Diduga ikan-ikan ini kekurangan oksigen karena terlihat mulai meloncat-loncat sejak cuaca ekstrim terjadi. Menurut nelayan, fenomena matinya ikan biasa disebut upwelling atau naiknya massa air dasar waduk ke permukaan dengan membawa bajan beracun sisa pakan ikan. Akibat musim ini sekitar 12 ton ikan nila siap panen mati. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Niku tanda-tanda sebelumnya itu cuacanya agak ekstrim tuh kan. Nah, seperti nggih. Mendung tapi suhunya kan agak panas sedikit gitu. Terus sorenya itu kan kena hujan gitu ya. Udah mesti suhunya kan bolak-balik. Untuk ikannya kan jadi nggak kuat nih. Oksigennya soalnya kan ke atas itu berkurang, Mas. Itu kok bisa mati memang karena apa, Mas? Ini tuh kan ke atas amoniaknya biasanya naik. Oksigennya dalam air itu kan Kurang. minim. Total berapa, Mas? Belasan keramba di kawasan ini dimiliki 21 nelayan dari kelompok nelayan Tirto Panguripan. Para nelayan mengharapkan bantuan dari pemerintah agar mereka bisa kembali membudidayakan ikan nila. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Harga ayam potong di pasar tradisional di Boyolali naik Rp6.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Para pembeli pun harus mengurangi pembelian karena daya beli masih rendah. Sejak awal November, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Cipogo Boyolali merangkak naik secara perlahan. Kini harga ayam potong dijual seharga Rp35 hingga Rp36.000 per kilogram. Harga ini naik dari harga sebelumnya berkisar Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram atau naik Rp6.000 per kilogram. Kondisi ini tentu saja memberatkan para pedagang karena omset penjualan mereka ikut turun lantaran pembeli juga berkurang. Sejumlah pedagang menyiasati kenaikan harga dengan berjualan secara live di media sosial. Mahal mas, naiknya wis 6.000 kok dari harga normal. Awalnya berapa? Kalau normal itu ya 30.000 mas. Tapi sekarang kan 36, 35 gitu ayam. Untuk pembeli gimana mas? Ya kalau pembeli otomatis menurun mas, penghasilan juga menurun. Menurun banyak kalau naik itu mas. Susah juga jualnya soalnya. Biasanya pembeli rata-rata beli berapa kalau normalnya? Kalau normal itu misal kayak langgananku, misalnya tukang sayur ya 5 kilo, ada yang 7 kilo. Tapi kalau mahal kan paling 2 kilo, 1 kilo. Tidak hanya pedagang, warga juga makin terpukul. Padahal daging ayam menjadi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk berdagang. Gimana menurut Mbak, ini kan harga ayam agak mahal nih. Gimana ya memberatkan nggak gitu? Memberatkan warga kalau harga naik terus itu Pak. Ibunya tahu nggak ini kapan ini, sejak kapan naik? Udah beberapa minggu gitu? Beberapa minggu ya, baru seminggu ya. Baru semingguan naik. Kalau Pedagang dan warga berharap pemerintah turun tangan agar harga ayam potong kembali normal. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Sebuah ruko di kawasan Gatot Subroto, Kota Solo dilempari batu oleh orang tak dikenal Jumat lalu. Selain itu, para pelaku berupaya membakar bagian depan ruko. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 6 pengendara motor serta beberapa orang yang diboncengnya berhenti di sebuah ruko kawasan Gatot Subroto, Kota Solo Jumat pekan lalu. Tak lama berselang, para pengendara tersebut turun dan langsung melempari ruko dengan batu. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi pembakaran sampah di depan ruko tersebut. Usai melihat kobaran api membesar, seluruh pelaku bergegas meninggalkan tempat kejadian. Kasus perusakan ruko tersebut mengundang perhatian Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka yang tengah menghabiskan akhir pekannya di kawasan Gatot Subroto, Kota Solo. Gibran mengatakan bahwa perangkat daerah harus bergotong royong agar aksi seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi dan saya minta tolong Forkopimda, Kapolres, semua elemen yang ada di sini untuk bergotong royong agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dan terkait penegakan hukum terhadap perusahaan ini biar ditindaklanjuti kepala daerah Forkopimda yang mengalami pengerusakan dan tidak teridentifikasi orangnya siapa. Sudah mengambil CCTV, kemudian kami cek juga di sepanjang jalur yang kita prediksi dilalui, kami masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Sementara kita mengidentifikasi ada 6 kendaraan bermotor dan 2 yang masing-masing kendaraan dinaiki oleh 2 orang. Polisi telah mengidentifikasi rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki para pelaku perusak gerai ruko makanan dan minuman tersebut. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Puluhan anggota Polres Pemalang melaksanakan salat gaib dan doa bersama untuk ketiga almarhum jurnalis TV swasta yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Tol Pemalang, Batang. Meninggalnya 3 kru jurnalis TV One dalam kecelakaan di Jalan Tol Batang Pemalang mengundang balas sungkawa banyak pihak. Sabtu lalu, kepolisian Resor Pemalang menggelar sholat gaib berjamaah di Masjid Baitul Mukhlisin. Selain sholat gaib, puluhan anggota polisi juga mendoakan 2 korban yang masih dirawat agar segera diberikan kesembuhan. Tak hanya di Masjid Polres, sholat gaib juga digelar di seluruh polsek jajaran Polres Pemalang. Oh iya, tadi segenap staf Polres Pemalang melaksanakan kegiatan sholat gaib, yaitu sholat jenazah diperuntukkan untuk mendoakan saudara-saudara kita dari kru TV One yang kemarin mengalami musibah di Tol Pemalang Batang, dan hari ini kita melaksanakan sholat gaib secara berjamaah. Oh ya, tentunya doa untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, kehilafannya, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya dalam maghfirah dan rahmatnya. Sebelumnya, kecelakaan dialami 5 kru TV One di ruas tol Pemalang Batang. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk ekspedisi di ruas tol kilometer 315. Dahsyatnya tabrakan membuat bagian belakang mobil yang ditumpangi para jurnalis itu rusak berat. Sedangkan truk terperosok masuk parit, 3 orang tewas dan 2 orang lainnya terluka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.